Di Metro Siang kali ini kami tampilkan sebenarnya biaya haji tahun ini pemirsa naik atau turun. Karena di awal-awal pemerintah bilang bahwa biaya haji turun. Tapi setelah datanya dirilis di hitung-hitungannya, kenapa jadi justru naik biayanya. Nah, supaya jelas kita coba ulik data-datanya ya pemirsa. Kita tampilkan data yang pertama. Supaya tidak bingung kami jelaskan kembali bahwa biaya haji ini kita sebutnya dengan BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Bahasa mudahnya adalah biaya total. Nah, biaya total atau BPIH ini terdiri dari biaya haji yang harus dibayarkan jemaah yang disingkat dengan BPIH dan juga angka yang dikasih oleh pemerintah yang disebut nilai manfaat. Singkatnya BPIH ini adalah gabungan BPIH ditambah nilai manfaat. Nilai manfaat apa? Nilai manfaat adalah dana yang diperoleh dari hasil pengembangan keuangan haji yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Sejak 2014 biaya penyelenggaraan ibadah haji atau juga BPIH terus mengalami kenaikan, namun setiap tahun presentasi besaran nilai manfaat dan BPIH pada BPIH ini tidak selalu sama. Kita lihat ini data beberapa tahun belakangan pemirsa, kami bandingkan. Kami mulai di tahun 2022 karena sebelumnya ini ada sempat kita COVID begitu ya. Nah, jadi di tahun 2022 biayanya adalah total 97,79 juta rupiah. Kemudian juga di tahun 2023 90 juta rupiah. Ini biaya 49 ini adalah biaya yang harus dibayarkan atau tadi ya BPIH-nya. Kemudian juga di 2024 BPIH-nya 56 juta. Totalnya adalah 93,41 juta. Lalu di 2025 ini yang diusulkan adalah 65 juta rupiah untuk BPIH-nya dan totalnya adalah di 93,3 juta. Nah, Menteri Agama Nazaruddin Umar mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2025 sebesar tadi adalah 93,3 juta rupiah adalah akumulasi dari biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibebankan kepada jemaah dan nilai manfaat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Besaran BPIH yang dibebankan kepada jemaah sebesar 70% atau tadi angkanya sudah terlihat ya 65,3 juta. Dengan nilai manfaat yang dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan Haji sebesar 30%. Ini adalah gabungan dari untuk tahun ini. Jumlah ini mencakup 5 komponen, yaitu biaya penerbangan dari embarkasi ke Arab Saudi, PP, kemudian akomodasi Mekah, lalu ada komponen akomodasi Madinah. Kita boleh tampilkan data berikutnya? Nah, ini dia pemirsa. Jadi adalah BPIH per jemaah haji yang diusulkan kemarin 93 juta, BPIH-nya 65 juta, kemudian nilai manfaatnya ada 28 juta. Lalu ini adalah komponen-komponen yang tadi diusulkan, termasuk juga ada living cost-nya untuk di Mekah, di Madinah, kemudian juga akomodasi di sana, lalu ada komponen paket layanan masyarakat. Jadi ini semuanya digabung. Jadi angka biaya haji ini kalau diturunkan dengan tahun sebelumnya memang turun, tapi turunnya adalah Rp20.000. Ini datanya pemirsa ya. Nah, menurut Menteri Agama, usulan biaya haji 2025 dihitung dengan mempertimbangkan nilai tukar dolar Amerika Serikat dan rial ke rupiah. Jadi menurut Menteri Agama, kebijakan formulasi komponen BPIH tersebut diambil untuk menyimbangkan antara besaran beban jemaah dengan keberlangsungan nilai manfaat BPIH di masa-masa yang akan datang. Nah, tapi pemirsa, jumlah biaya ini masih bentuknya usulan, begitu ya. Sekali lagi usulan. Kementerian Agama, DPR bersepakat untuk menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2025 paling lambat itu diketok di 10 Januari 2025. Anggota Komisi 8 DPR Nanang Samodra mempertanyakan usulan Kementerian Agama terkait ini pemirsa. Kenapa BPIH atau biaya haji yang dibebankan kepada jemaah ini naik meski total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH per jemaah ini turun begitu. Dia bilang masyarakat tidak tahu ini uang totalnya. Jadi tidak tahu mereka. Mereka hanya tahu berapa yang di-store. Kalau disetor naik tetap saja ini kenaikan. Jadi bertentangan dengan statement dari Pak Menteri. Karena menurutnya komponen nilai manfaat dan BPIH-nya ini berbalik. Yang tadinya 60% BPIH nilai manfaat 40%, sekarang BPIH-nya naik menjadi 70% dan nilai manfaatnya 30%. Nah, penurunan nilai BPIH dan kenaikan ongkos yang mesti ditanggung jemaah haji 2025 ini juga disorot oleh anggota Komisi 8 DPR, Maman Imanul Haq. Dia bilang pemirsa, jadi kalau BPIH 2025 memang turun, tapi turunnya cuma sekitar 20.000, jadi ini tidak signifikan dan jauh dari harapan masyarakat. Apalagi menurutnya BPIH yang ditanggung jemaah justru naik cukup besar dari 56 juta di tahun 2024 menjadi 65 juta di tahun 2025. Jadi balik ke pertanyaan awal pemirsa, biaya haji tahun ini naik atau turun? Kita langsung tanya sama Pak Menteri ya. Assalamualaikum Pak Menteri.
Pak Menteri izin Pak, suaranya masih di mute ini sepertinya. Jadi ini usulan sih awalnya ya Pak, kemarin bertemu dengan pihak DPR, kemudian usulan ini sekarang sudah ramai begitu berkenan dengan naik atau turun. Nah nanti jawabannya boleh usai jeda Pak, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Metro Siang berkenan dengan sekali lagi. Jadi biaya haji tahun ini naik atau turun? Sesaat lagi. Kita lanjutkan pemirsa untuk membahas sebenarnya biaya haji di tahun ini naik atau turun begitu ya. Karena ini banyak sekali informasi-informasi yang beredar. Kita langsung menanyakannya dengan Menteri Agama Republik Indonesia Nazaruddin Umar. Pak Menteri, selamat siang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Menteri, jadi rame ya Pak. Jadi kemarin kan baru usul nih sebenarnya. Jadi sebenarnya hitung-hitungannya itu akan tetap di angka yang sudah diusulkan Pak, atau setelah ini banyak masukan dari masyarakat dan juga anggota DPR akan dicari lagi komponen untuk yang ditekan Pak, biaya-biayanya Pak? Ya, pertama kali saya juga ingin klarifikasi dulu Pak ya, bahwa yang memberikan pernyataan kemarin jamaah haji itu turun itu adalah Pak Wakil Menteri Agama saya, Pak Wamen saya Pak ya. Oke. Tapi mungkin media belum terlalu memahami detailnya ya. Ya. Saya ingin klarifikasi bahwa penentuan jamaah haji sesungguhnya yang finalnya itu belum Pak. Kita kemarin itu baru mengusulkan, kemudian atas usulan itu terbentuk lagi dengan Panitia Kerja Haji di DPR. Nah, dari Panja Haji itu dengan kami nanti akan berapat lagi, jadi tanggal 10 nanti, tanggal 10 Januari ini baru kita tetapkan ongkos hajinya. Jadi kita nggak bisa mengatakan kemarin itu ya, itu menurun. Jadi itu hanya usulan. Usulan pun juga ini ada beberapa opsi. Kalau misalnya opsinya itu kontribusi BPKH-nya itu 40%, maka itu jelas itu akan mengurangi beban BP-nya, beban pembayaran jemaah haji kita itu menjadi 56 juta 33.810 rupiah. Ya, jelas ini kan berkurang. Jadi kita ada penurunan 20 jutaan. Tetapi itu kita menggunakan kurs 16.000. Yeah. Jadi banyak faktor yang perlu kita pertimbangkan, perlu kita hitung juga. Kalau tahun lalu kurs dolar kita kan mungkin tidak seperti sekarang ya. Jadi itu juga bisa menjadi faktor. Kemudian kalau kita menggunakan rumus 70 dan 30 dan ini kita terapkan antara lain kemarin, kalau BP-nya rumusnya 70 dan 70 untuk BP atau 70% yang akan dibayar oleh jamaah, 30% bantuan dari BPKH, maka yang akan dibayar oleh jamaah itu 65.372.779 dan kontribusinya 28.016.905. Itu usulan kalau 70/30. Oke. Tapi kalau nanti tawar-menawarnya misalnya kita mau menurunkan, maka BPKH bisa kita tawar, bisa nggak BPKH itu menaikkan kontribusinya dari nilai manfaat tabungan haji itu menjadi 40% sama dengan tahun lalu kan. Tahun lalu kan 60-40. Jika demikian adanya, maka nanti jamaah haji itu akan membayar 56.330.810, ya kan? Dan dengan demikian itu lebih kurang sedikit nih. Berkurang sedikit sekitar 20 jutaan. Dengan kurs 16 juta. Jadi itu nanti kita akan tawarkan jalan tengahnya seperti apa. Nanti kita akan bicarakan dengan Panja DPR, Komisi 8. Saya kira begitu. Oke, Pak Menteri, izin saya bertanya. Kalau misalnya tahun lalu kita memakai skema 60-40 dan diusulkan tahun ini jadi 70-30. Kenapa tidak setidaknya sama dengan tahun kemarin, Pak? Apakah memang ada nanti masalah di keuangan kita atau seperti apa? Nah, banyak faktornya. Misalnya faktor kurs dolar yang pakai tahun lalu berapa. Dan kemudian nilai peningkatan barang-barang di Mekah itu kan juga akan ada berpengaruh juga kan. Misalnya sewa kemahnya tahun lalu berapa, kemudian juga cateringnya berapa. Jadi faktornya itu tidak bisa ditentukan dalam negeri saja, tapi itu ditentukan juga oleh
bahkan lebih banyak ditentukan oleh luar negeri, termasuk juga pesawat ya. Nah, kalau misalnya afturnya tiba-tiba naik, itu kan juga akan berpengaruh. Kalau afturnya bisa ditekan sedikit, nah itu juga bisa berpengaruh. Maka itu nanti perhitungan finalnya nanti itu kita rencanakan tanggal 10 Februari ya, antara pihak DPR Komisi 8 dan juga pemerintah itu nanti akan menyimpulkan bahwa jemaah haji yang sebenarnya sekian. Jadi Oke. apa yang kemarin disampaikan oleh Pak Wamen sebetulnya itu adalah lebih merupakan usulan, jadi belum merupakan kata final ya kan. Baik, Pak Menteri, ini mohon diluruskan kalau salah. Bukannya dari Pak Presiden juga inginkan ada bantuan biaya untuk pesawat, itu 10% ya Pak, lebih murah? Iya, kita juga perlu mengonkretkan Mas ya. Jadi Ya. karena sekarang lagi sedang kita negosiasi dengan pihak Pertamina ya, kira-kira berapa kemungkinan yang akan diberikan kontribusi dari pihak Pertamina tentang afturnya ya kan. Nah Oke. itu juga dalam proses sekarang ini juga. Jadi nanti insya Allah eh, kalkulasi yang terakhirnya itu tanggal 10 Februari. Oke, baik. Nah kita Eh, memang obsesinya sama dengan DPR, sama dengan pemerintah ya. Presiden juga menghendaki supaya kalau bisa tekanan jangan terlalu ya pokoknya kalau bisa lebih murah, itu harapan kita semuanya. Harapan pemerintah, harapan DPR, harapan masyarakat bagaimana eh, ONH kita itu nanti itu akan menurun. Ya, ya, itu ekspektasi kita ke depan memang seperti itu dengan cara kita berusaha untuk melakukan penghematan-penghematan. Ya, tetapi tetap kita juga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan itu. Apa artinya kita mencari sesuatu yang sangat murah, tetapi pesawatnya pesawat tua nanti sangat riskan. Kemudian juga penempatan jemaah kita itu hotelnya di tempat yang jauh dari eh, ring satu misalnya. Nah, jadi yang kita harapkan ini kualitas saja seperti yang tahun-tahun lalu, tetapi bayarannya itu bisa menurun dengan cara ada penekanan-penekanan, kita mencoba melakukan pengguntingan-pengguntingan, reduksi-reduksi terhadap biaya-biaya yang tidak perlu, penghematan-penghematan itu. Termasuk juga mungkin juga penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kita akan berusaha mengeliminir ya, menyedikitkan apa ya istilahnya teman-teman itu cukup-cukup baik, itu ya jangan sampai nanti itu yang menambah eh, ONA kita ya. Maka itu baik. kalau kita melakukan pendisiplinan anggota, pendisiplinan pihak-pihak yang terkait itu jangan terlalu banyak untung. Nah ini kan jemaah haji ini ya sekian lama, sekian puluh tahun mereka menabung uangnya, itu orang-orang miskin loh kebanyakan menunaikan ibadah haji ini tiba-tiba harus mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari orang-orang yang niat luhurnya untuk haji. Jadi ini tekanan kita. Bagaimana pada satu sisi ini jamaah kita itu diberikan kontribusi, mereka membayar yang memang betul-betul apa yang harus dibayar ya, bukan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya, Baik, ini yang itu obsesi itu yang pemerintah harus dan sama juga ditekankan obsesinya dan DPR. juga komitmen dari pemerintah yang Ya. ditunggu oleh kita semua ya, bahwa pemerintah memang tidak ada upaya untuk mencari untung dari ibadah haji ini ya Pak? Insya Allah Mas. Jadi pendekatan kami ke haji ini adalah pengabdian, ya, pengabdian dan pelayanan, bukan Oke, pendekatannya bisnis. Maka itu baik, ini tekanan saya kan, Mas. Selaku Menteri Agama, saya ingin menginstruksikan seluruh jajaran dimanapun juga berada, ya, mulai dari tingkat kolektor jemaah haji di tingkat KUA paling bawah sampai nanti di Saudi Arabia. Mari kita bersepakat bahwa pendekatan kita ke haji itu bukan bisnis oriented ya, tapi oke, terutama dari pemerintah itu pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat kita. Nah, baik. kalau ini kita sepakat dan memang kita realisasikan dalam bentuk understanding yang sangat dalam, ya, tanpa mengurangi mutu, tapi juga kita bisa menekan harta. Ini yang kita harapkan bersama. Ya, tapi sekali lagi bahwa setiap tahun harga-harga naik, kurs dolar juga ingin berpengaruh, turut berpengaruh, dan juga tentu di Saudi Arabia. Karena jamaah haji sekarang ini, masya Allah, dari tahun ke tahun itu statistiknya itu makin menaik ya. Karena daerah-daerah, misalnya di Eropa, di Amerika, ya, kemudian juga di Amerika Latin, pertumbuhan umat Islam itu juga luar biasa. Nah, Baik, minat untuk melakukan jamaah haji juga luar biasa. Sementara lokasinya tidak pernah bertambah.
Ya, Oke, mungkin Pak bus bisa Menteri, maaf ditambah. saya potong. Saya akan Mungkin masuk di situ, bukan Pak. bisa. Jadi Ya, dengan kondisi ketika jemaah ini di Armusna, dengan kondisi di Mina yang segitu-segitu aja, yang nggak mungkin ditambah begitu ya, Pak. Tapi kuota hajinya yang terus bertambah dan juga harga biaya haji yang kemungkinan akan terus meningkat. Bagaimana Bapak di bawah Bapak nanti koordinasi ini bisa diyakinkan bahwa pelayanannya akan tetap maksimal, Pak? Tidak terjadi lagi kecelakaan-kecelakaan atau kejadian seperti tahun lalu yang tendanya kurang, makanannya kurang, atau juga jarak yang jauh begitu. iya. Kalau human error-nya itu mudah-mudahan bisa kita eh, eliminir ya kan. Misalnya persiapan-persiapan jamaah. Maka itu kami tidak berobsesi untuk mendapatkan kuota tambahan sebanyak-banyaknya. Nanti kan mengorbankan yang lain. Saya ingin berikan satu ilustrasi, Mas ya. Akibat karena kita ingin mendapatkan kuota tambahan, last minute itu kan biasanya kuota tambahan itu muncul. Muncul 20.000 ya kan. Nah sementara jumlah coupling di situ kan sudah diatur-atur itu ya. Iya, betul. Nah, apalagi di Mina, itu menambah satu kasur itu pun juga berpengaruh. Apalagi kalau tambah 20.000, 30.000 misalnya kan. Itu pasti lari kemana mereka itu. Itulah yang terjadi pada masa-masa yang lalu. Ya, menyerobot kemahnya orang, menyerobot makanannya orang, menyerobot eh, toiletnya orang, menyerobot semuanya, menyerobot busnya orang, menyerobot hotelnya orang. Bagaimana kita, ini kan sama-sama orang Indonesia, bagi kami pemerintah Indonesia, walaupun itu tidak resmi, tetapi kita harus punya tanggung jawab bahwa itu juga anak-anak bangsa kita juga. Soal pelanggaran hukumnya itu kita selesaikan secara tersendiri, tetapi tidak boleh, prinsip kami sebagai pemerintah Indonesia, tidak boleh ada seorang pun warga negara Indonesia, even itu nyata-nyata bersalah, tetap kita juga harus memberikan perlindungan hukum. Apalagi kalau mereka yakin bahwa tidak bersalah karena mungkin korban penipuan dan sebagainya. Nah, ini yang kita akan selesaikan. Kami sangat yakin bahwa dengan kehadiran BPH juga yang akan memperkuat Kementerian Agama nantinya, maka kita akan mencoba untuk betul-betul memberikan pelayanan yang terbaik, tetapi dengan harga yang terjangkau. Paling tidak jangan ada penggelembungan harga berdasarkan hitungan-hitungan yang tidak memperhatikan masyarakat kita. Ini Baik. obsesi kami selaku pemerintah sekarang ini, akan memberikan pelayanan dan juga akan memberikan pengabdian, bukan pendekatannya bisnis untuk jamaah haji. Baik, Nah, Pak Menteri, kalau ya, ada pihak-pihak lain Pak nanti Menteri. akan berusaha untuk itu mungkin itu swasta, tapi kami pun juga akan berhitung-hitungan dengan pihak-pihak stakeholders kita. Jangan terlalu untung banyak, karena ini kan juga mereka-mereka yang haji ini bukan orang kaya semua. Oke, Kalau mau yang banyak uangnya ya WNH Plus itu kan. baik. Pak Menteri, tahun ini kan akan ada perpindahan antara kepengurusan haji ke BPH gitu, Badan yang urusan haji khusus begitu. Apakah ini akan mengganggu koordinasi di tahun ini, Pak, berkenaan dengan biaya dan lain-lain, termasuk juga penyelenggaraannya, ketika nanti full total akan ada badan baru yang mengurus soal haji, Pak? Jadi gini, memang ada BPH, tapi menurut Kepres dan Perpresnya itu keberadaannya hari ini, tahun ini adalah baru sebatas pendukung, memberikan dukungan ya kan. Jadi belum menjadi penyelenggara. Per tahun ini masih dilakukan oleh Kementerian Agama. Sedangkan tugasnya BPH itu memberikan dukungan. Nah, inilah yang kami akan atur posisinya BPH sebagai pendukung atau memberikan dukungan sampai di mana. Nah, sejauh ini per hari ini kita belum ada masalah ya. Karena kita selalu kerja bareng ya. Dan orang-orang yang dipakai oleh BPH itu kan orang-orang kami juga. Kan mereka kan tidak punya pegawai itu. Baru mau ngangkat satu persatu, tapi pegawai kita masih banyak dipakai di teman-teman BPH. Otomatis ya dirjen kami itu masih bolak-balik untuk ikut bersama dengan menyelesaikan persoalan teknis. Jadi BPH juga sebaliknya, kita juga undang mereka. Jadi kami juga menghimbau kepada siapapun juga, mari kita taat asas ya. Kalau kita taat aturan peralihan ini, insya Allah tidak akan ada masalah. Betul, kami Baik. yakin betul ya selama penyelenggaraan ibadah haji ini sepenuhnya diberikan kepada Kementerian Agama ya, yang lainnya adalah faktornya sifatnya pendukung, itu akan jalan bagus, bahkan akan lebih baik karena ada tenaga baru kan. Nah itu yang kita harus konsisten di sini. Dan insya Allah Oke. kami seperti saya katakan juga
bahwa per hari ini kita nggak ada sama sekali masalah dengan adanya baru. Masa transisi itu nanti tahun depan. Ya, kalau hari ini, tahun ini, eh, Perpresnya itu masih menyerahkan kepada Kementerian Agama sebagai regulator dan operator dan dibantu oleh BPH. Tapi Oke, mungkin baik. kalau berubah undang-undangnya tahun depan, ya itu mungkin akan terjadi peralihan yang signifikan. Kalau sekarang ini ya belum signifikan karena masih sifatnya mendukung. Nah, mudah-mudahan tahun depan itu masa transisi ini bisa langsung dengan bagus ya. Oke, Karena kalau langsung keberadaan sekarang ini badan diserahkan haji kepada ini BPH, adalah buat waktunya sudah penyokong ya Pak, terlambat, mungkin pelaksanaan merekrut haji akan tenaga lebih dan baik. saya yakin tenaga yang Ya, akan direkrut itu tentu belum tentu pengalamannya cukup ya. Sedangkan ya. Kementerian Agama puluhan tahun Pak bahkan Menteri, sejak ya. awal mengelola haji ini. Jadi boleh dikatakan mungkin ada kelemahannya, tetapi pengalamannya masih banyak. Oleh karena itu pemerintah kita terutama Presiden paham betul bahwa kondisi seperti ini untuk sementara kita masih berikan kewenangan ini kepada Kementerian Agama Baik. yang BPH-nya itu statusnya sebagai memberikan dukungan. Oke, nanti Oke. ketika badan haji ini sudah muncul pun, sudah rigid ya Pak ya, sudah bisa beroperasi pun, nanti akan tetap ini semangatnya tetap adalah bagaimana melaksanakan dan pelayanan haji itu lebih baik begitu ya Pak ya. Pak Menteri, terima kasih tapi Pak juga untuk ini, Mas, penjelasannya. setiap kali ada rapat, Ya, baik rapat di Saudi Arabia selalu kami gandeng terus. oke, Tidak pernah kami mengambil keputusan tanpa melibatkan teman-teman dari BPH. Jadi ini kan masa baik. transisi supaya transfer of knowledge penyelenggaraan haji ini kepada rekan-rekan BPH. Walaupun Oke, juga baik. Pak yang Menteri, ada di poinnya sana saya pegawai dapat, kita mohon juga. maaf Pak karena waktunya terbatas. Jadi saya Oke. dapat poinnya adalah bahwa dengan adanya badan ini pun kita sama-sama mau supaya nanti haji ke depannya semakin baik dan mereka yang Benar. sudah menunggu lama juga bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik begitu ya. Pak Menteri, terima kasih Pak atas penjelasannya di Metro Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.